Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak ustadz semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan orang tua kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ustadz semua, hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai pada pelajaran yang kelima, ya. Nah, mari anak-anak ustadz semua, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita ucapkan lafaz basmalah, lalu kita berdoa sebelum belajar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Oke, baik anak-anak, sekarang kita mulai pelajaran kita hari ini. Silakan kamu lihat slide berikut dan dengarkan penjelasan Ustadz, ya. Nah, baik anak-anak Ustadz, hari ini kita belajar pelajaran kelima, yaitu tentang hidup bersih dan sehat. Nah, di pelajaran kelima ini ada 3 pembahasan yang akan kita pelajari, yaitu yang A, yang pertama itu tentang hidup bersih dan sehat, lalu yang bagian B, peduli lingkungan, dan yang ketiga bagian C nanti tentang doa makan. Tentunya di sini doa sebelum makan dan doa sesudah makan. Baik anak-anak, langsung kita masuk pada pelajaran yang pertama, bagian yang pertama, yaitu hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat sebenarnya hal yang sangat penting dalam Islam. Di dalam fikih Islam ada pelajaran tentang taharah atau bersuci. Suci sudah pasti bersih, namun bersih belum tentu suci. Orang yang suci hidupnya akan bersih dan insya Allah tubuhnya akan sehat. Nah, anak-anak ustadz, Allah sangat cinta kepada hambanya yang suci dan yang selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Allah bilang di situ, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Jadi siapa yang hidupnya suci, tadi sudah dibilang suci dah pasti bersih, maka dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara Nabi Muhammad juga menghargai terhadap orang atau anak muslim yang selalu menjaga kebersihan. Kata Rasulullah dalam sabdanya, al-islamu nazifun. Agama Islam itu agama yang bersih. Fatanazzafu. Maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Kenapa? Fa innahu la yadkhulul jannah illa nazifun. Kenapa kita disuruh hidup bersih, menjaga kebersihan? Karena kata Nabi Muhammad, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Maka itulah kita harus hidup bersih. Jadi kita harus hidup bersih dan sehat sebagai anak muslim. Nah, sejatinya pola hidup Islami sejak awal adalah pola hidup dari pola hidup pencegahan dari berbagai penyakit. Hidup yang diawali bersuci setiap saat mengandung tindakan kebersihan.
Jika pola hidup bersih Islami ini kita lakukan, maka itu akan menjadi penangkal awal dari berbagai penyakit, termasuk virus corona ini. Dan yang terpenting, kita sebagai anak yang beriman, kita tidak perlu terlalu cemas terhadap virus ini. Yang penting kita sudah melakukan usaha atau ikhtiar yang maksimal untuk menjaga kebersihan. Nah, itulah hidup bersih dan sehat. Lalu yang kedua, bagian B-nya kita belajar tentang peduli lingkungan. Sebagai anak muslim, kita harus peduli terhadap lingkungan. Agama Islam mengajarkan agar anak muslim peduli lingkungan, yaitu menyayangi hewan, merawat atau melestarikan tumbuhan dan tanaman. Menyayangi hewan dengan memberi makan hewan tersebut, dan kita tidak boleh membiarkannya kelaparan. Jika kita memberi makan hewan, kita akan mendapat pahala dari Allah, seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya. Apa kata Nabi Muhammad? Ma min muslimin gharasa gharsan fa'akala minhu insanun aw dabbatun illa kana lahu bihi sadaqah. Apa artinya? Kata Nabi Muhammad, tidaklah seorang muslim yang memanen tanaman atau menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh seekor burung ataupun manusia atau binatang yang lain yang berkaki empat, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala bersedekah. Lalu membiarkan hewan peliharaan kita kelaparan, itu akan membuat kita mendapat dosa dari Allah. Sebagaimana kisah dalam hadis berikut ini. Ada kisahnya, kisah tentang membiarkan hewan kelaparan. Nah, kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far, bahwasannya suatu saat Rasulullah pernah melewati sebuah tembok milik sahabat Ansor, yang pada tembok itu tertambat seekor unta, ada diikat unta di situ. Di saat melihat Nabi, unta tadi melihat Nabi lewat, unta tersebut meneteskan air mata. Kemudian Nabi mendekati unta itu, seraya mengusap air mata yang keluar dari mata unta itu. Unta pun menjadi terdiam, tenang untanya. Lalu Nabi bertanya, siapa pemilik unta ini? Tak lama berselang, datanglah seorang pemuda dari kaum Ansor. Lalu dia bilang, milikku wahai Rasulullah, jawab pemuda itu. Nabi berkata, apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah? Dan kamu tidak peduli pada binatang yang telah Allah berikan kepadamu? Kata Rasulullah, sebab unta ini mengadu kepadaku bahwa kamu telah membuatnya lapar. Nah, Rasulullah marah. Jadi kalau kita membiarkan binatang peliharaan kita lapar, maka itu kita dapat dosa. Makanya kalau kita menyayangi hewan, berilah makanan pada hewan yang kita pelihara tersebut, ya. Nah, lalu yang berikutnya, sebagai anak muslim, kita juga harus merawat tumbuhan dan tanaman. Allah telah melarang perbuatan merusak tanaman dan tumbuhan, karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Islam sangat memperhatikan kelestarian alam. Sebagai anak muslim, kita tidak diperbolehkan membakar dan menebangi pohon tanpa alasan dan keperluan yang jelas. Bahkan dalam agama Islam, sekalipun dalam keadaan perang, umat Islam itu dilarang untuk merusak tumbuh-tumbuhan. Nah, itulah kasih sayangnya agama Islam, peduli terhadap lingkungan, ya. Lalu yang berikutnya, bagian C pelajaran kita, yaitu tentang doa makan. Nah, kita semua tentu pernah makan bersama orang tua atau saudara, kan? Nah, saat makan kita harus memulainya dengan mencuci tangan,
Lalu setelah itu duduk yang tenang. Dan sebelum makan kita berdoa. Bagaimana doa sebelum makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban bannar. Apa artinya? Ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, setelah kita siap makan, kita juga berdoa. Doa sesudah makan. Bagaimana doa sesudah makan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, serta menjadikan kami termasuk dari orang-orang muslim. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak Ustadz, itu tadi pelajaran kita hari ini tentang hidup bersih dan sehat, ya. Kesimpulannya, agama Islam itu agama yang sangat memperdulikan tentang hidup bersih dan sehat. Dalam fikih Islam ada namanya toharoh, bersuci. Jadi setiap muslim itu harus bersuci, apalagi sebelum dia sholat harus bersuci. Nah, suci itu udah pasti bersih. Maka setiap anak muslim yang rajin sholat, karena dia sebelum sholat dia bersuci terlebih dahulu, wudu, maka pasti dia menjadi orang yang bersih. Nah, itu dia. Lalu yang kedua tadi, peduli lingkungan. Anak muslim harus peduli terhadap lingkungan, merawat tanaman dan menyayangi hewan. Lalu yang ketiga tadi tentang doa makan, ya. Jadi kita harus membiasakan sebelum makan kita berdoa, sesudah makan kita juga berdoa. Jadi sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan di pelajaran yang berikutnya. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz semua bisa memahami pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.